Selamat pagi, Ibu dan Adik. Perkenalkan saya Apoteker Dia. Selamat datang di Apotek Udayana Pharma. Ada yang bisa saya bantu, guys? Begini Bu, saya mau menebus resep untuk ibu saya. Oh iya, resep untuk ibunya Niki, guys. Iya Ibu. Boleh saya lihat resepnya, Dek? Bisa Ibu, sebentar dulu ya Bu ya. Ya, Mana resepnya? Mana ya resepnya? Tadi adik atau mama yang bawa ya? Coba sebentar ya, coba Mama lihat dulu. Mana ya? Mana? Oh, ini dia resepnya. Ini Bu, resepnya. Maaf ya, maklum oh iya. ibu-ibu sudah pada lupa. Ya, tidak apa, Ibu. Sebentar, guys, saya cek dulu resepnya. Apa benar Ibu atas nama Ibu Bonika dengan usia 45 tahun, guys? Ya Bu, benar. Usia saya 45 tahun. Untuk berat badannya Ibu, apakah 60 kg, Ibu? Iya Bu, benar. Oh, enggak, Ibu. Kalau boleh tahu, apa nggih yang keluhan yang sama ini Ibu rasakan? Iya Bu, saya akhir-akhir ini merasa mudah lelah. Kaki saya sering terasa kebas seperti itu Bu. Terus pada malam hari saya sering buang air kecil. Anak saya pasti tahu keadaan saya seperti ini Bu. Iya Ibu, saya prihatin melihat mama saya seperti itu Bu. Kemarin dokter mendiagnosa mama saya menderita diabetes mellitus tipe 2 Bu. Oh, begitu deh. Sebentar nggih, saya ambilkan dahulu obatnya. Ibu, Niki, jadi Ibu mendapat obat insulin kan nggih, Ibu? Nama obatnya Novolin, Ibu. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah nggih menggunakan insulin Niki? Belum pernah Bu. Oh, kalau begitu, apa boleh nggih minta waktunya sebentar supaya saya bisa menjelaskan penggunaan insulin ini, Bu? Gimana Kak? Kakak punya waktu nggak supaya Bu apotekernya bisa jelasin nih cara penggunaannya ke Mama? Bisa kakak bisa nunggu kok. Baik Bu, bisa. Sebelum anak saya sudah mau menunggu. Jadi tolong jelaskan ya Bu cara penggunaannya supaya saya paham bagaimana cara penggunaannya. Jadi, insulin pen ini digunakan untuk mencegah dan mengontrol terjadinya lonjakan gula darah ibu setelah makan. Nah, insulin ini digunakan 30 menit sebelum makan, Ibu. Untuk aturan pakainya, insulin ini digunakan 3 kali 12 menit per harinya. Jadi, cara penggunaannya itu yang pertama, cuci dulu tangan ibu hingga bersih sebelum menyentuh jarum insulin ini. Nah, kemudian yang kedua, pasang jarum insulin ini dengan cara memutarkan jarumnya itu ke dalam pennya dan kemudian dilepas penutup jarumnya itu hingga jarumnya nampak ibu. Kemudian yang ketiga, jadi pastikan insulin pen ini dapat digunakan ya ibu. Jadi dengan cara memutar tombol dosis ini sebanyak 1 sampai 2 unit dosis. Kemudian ini bertujuan untuk menghilangkan udara yang ada di dalam insulin pen ini dan untuk mengetahui apakah jarum insulin ini dapat digunakan atau tidak, Ibu. Nah, kemudian arahkan insulin pen ini dengan jarum menghadap ke atas, kemudian tekan tombol dosisnya, tombol pengaturan dosisnya hingga insulin ini terlihat pada ujung jarum. Kemudian yang keempat, jadi pastikan tombol pemutar dosis itu berada kembali ke angka 0, Ibu. Kemudian Ibu bisa mengatur kembali dosisnya sebanyak 12 unit dosis dengan cara memutar tombol dosis ini. Kemudian yang kelima, jadi pastikan posisi Ibu nyaman sebelum menyuntikkan insulin pen ini. Jadi Ibu bisa menyuntikkan ke bagian yang banyak lemaknya seperti perut, kemudian ada lengan atas, kemudian paha, ataupun bagian punggung bawah nih Bu. Jadi untuk area yang akan disuntikkan tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu Ibu, bisa dengan menggunakan alkohol secukupnya. Kemudian yang keenam, sebelum Ibu menyuntikkan, jadi cubit terlebih dahulu bagian yang akan Ibu suntikkan. Kemudian Ibu suntikkan ke area tersebut secara tegak lurus kira-kira 90 derajat Ibu.
Nah, kemudian setelah ibu dudukkan, tetap tahan selama 5 sampai 10 detik. Kemudian ibu cabut. Kemudian jarum insulin pennya itu bisa ibu buang di tempat yang aman. Kemudian yang terakhir, jadi insulin pen yang telah ibu gunakan ini bisa ibu simpan di seluruh kamar ya ibu. Jadi ini harus terhindar dari panas atau sinar matahari secara langsung. Nah, untuk insulin pen yang belum ibu buka atau belum ibu gunakan, dapat disimpan di lemari pendingin dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi hindari juga disimpan di dalam freezer ibu. Jadi insulinnya ini bersih. Dari penjelasan saya tersebut, apakah ada yang kurang dipahami ibu? Oh iya Bu, dari penjelasan Ibu, saya sudah mengerti untuk cara penggunaannya. Oh iya ibu, kalau boleh apakah ibu bisa mengulangi kembali nggih informasi yang telah saya jelaskan tersebut? Maksudnya ibu ada salah nangkap dari penjelasan saya. Oh bisa Bu, jadi pertama saya tuh cuci tangan terlebih dahulu kan Bu ya, habis itu pasang jarum suntik pada pennya. Kemudian, pastikan insulin siap digunakan, terutama untuk memastikan jarumnya apakah jarum tersebut mampat atau tidak. Jadi, itu dosisnya itu diatur 1-2 unit terlebih dahulu. Kemudian ditekan tombol dosisnya sehingga obatnya itu keluar. Terus, setelah dipastikan jarumnya itu dalam kondisi yang baik, atur dosisnya sebanyak 12 unit. Kemudian setelah diatur dosisnya itu dipastikan posisi yang akan disuntik, yang daerah mana yang akan digunakan, terutama pada bagian berlemak seperti itu ya Bu ya, bisa di bagian perut, paha. Nah, pas mau menyuntiknya itu harus dibersihkan dulu dengan alkohol. Kemudian jika sudah siap, pada bagian yang akan disuntik tersebut, dicubit daerah tersebut, kemudian suntikkan secara tegak lurus sekitar 90 derajat dan dibiarkan sampai 5-10 detik ya Bu ya. Habis itu si jarumnya itu dibuang di tempat yang aman. Kalau untuk penyimpanannya itu insulinnya yang telah digunakan itu disimpan di suhu kamar. Terus yang untuk yang belum digunakan itu disimpan di lemari pendingin di suhu 2-8 derajat Celcius. Yang mana insulinnya ini nggak boleh disimpan di freezer seperti itu Bu ya. Ibu, sepertinya ibu sudah paham deh. Oh iya ibu, ini selama ibu penggunaan insulin ini, jika ibu merasakan keluhan seperti ibu mengalami pusing, kemudian jantung berdetak dengan kencang, kemudian terasa kesemutan, kemudian juga pada area yang ibu suntikkan tersebut terasa luka, kemerahan ataupun sakit yang berkepanjangan, ibu bisa segera kunjungi dokter ya ibu untuk diperiksakan lebih lanjut. Oh ya Bu, nanti jika memang ada keluhan lain akan saya konsultasikan dan periksakan ke dokter. Oh ibu, ya, jadi dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Sudah cukup Bu, saya sudah paham akan penjelasan yang diberikan oleh Ibu. Oh Ibu, kalau begitu ini obatnya nggak Bu? Oh ya, ya Bu, terima kasih. Oke Ibu, sama-sama. Semoga Ibu lekas sembuh nih Ibu. Terima kasih telah berkunjung ke apotek Udayana Pharma ini nggak Ibu, Adek. Untuk pembayarannya bisa langsung ke kasir nggak ya? Terima kasih Bu. Mama, ayo ke kasir mah kita bayar. Ayo Kak, kita bayar dulu. Kita langsung pulang habis ini. Oke Ma, ayo.